Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May you be in the blessings of Allah Subhanahu wa taala. Welcome to my YouTube channel. I'm Muhammad Rizwan, the Ruqyologist. Insyaallah for this episode we have a special guest. Alhamdulillah kita ada seorang tetamu yang dihantar Allah Subhanahu wa taala ya daripada negeri seberang, daripada Indonesia, seorang guru saya yang sangat saya kasihi dan saya hormati, yang datang seperti yang tidak disangka-sangka sehingga kan saya tidak boleh tidur. Masya Allah, saya ingin perkenalkan Ustaz Nuruddin. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa marhaban. Marhaban. Okey, Ustaz Nuruddin berada di Singapura. Jadi ini adalah salah satu surprise. Dia ada urusan di Singapura dan Alhamdulillah Ustaz bersedialah, Alhamdulillah agree lah nak ditemu juga saya interview dalam podcast yang sekejap inilah, channel yang sekejap insya-Allah. Jadi kita akan bahaskan hari ini tentang topik yang mengena dengan kanker. Untuk pendengar-pendengar yang tidak kenal Ustaz Nuruddin ni sebenarnya, saya akan perkenalkan dia sedikit lah. Sebenarnya saya, untuk pengikut saya, follower saya, banyak orang tahu saya telah banyak belajar, Alhamdulillah, dengan berbagai guru. Sebenarnya Ustaz was last on my list. Do you know that? Masyaallah. Satu hari tu saya dah pergilah dalam list-list saya nak berguru. Jadi satu hari saya ternampak poster Ustaz ada rehab hati, ada satu acara event di Surabaya, masya-Allah. Terapi intensif. Jadi saya tergerak hati. Ustaz Nuruddin, saya belum pernah belajar duduk dengan dia, tak laki dia. Jadi why not? Jadi saya pergi dengan tidak ada fikiran apa. Saya mau menimba ilmu biasa gitu saja, ruqyah. Tetapi apabila saya duduk di dalam kelas ustaz tu, pemikiran saya berubah. Dia sepertinya Allah nak tunjukkan saya, preparing saya for something else, something bigger. Jadi bila after that 3 days course, I think 3 days ke 4 days kan, Masya Allah, it changed my perspective. Alhamdulillah, it strengthened my conviction, my faith dalam ruqyah, beri saya kefahaman yang lebih dalam, benda-benda konteks yang susah untuk difahami. Alhamdulillah dapat membantu saya lah dalam membantu umat-umat juga. Alhamdulillah, terima kasih sangat Ustaz. Okey Ustaz, boleh beri sedikit introduksi sendiri, berapa lama Ustaz dalam bidang ruqyah, atau bagaimana Ustaz menceburi bidang ini, sedikit sebanyaklah insya-Allah. Okey. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, ini surprise juga bagi saya ada di studio Ruqyologist ya. Masyaallah. Actually, this is the biggest things, the biggest surprise for him as well. Yeah, inshallah the next project will be in Singapore. Yeah, Ruqyah Cancer in Singapore, inshallah. Inshallah. And it will be the biggest gift for Muslim in Singapore especially. Ya, saya mulai ruqyah tahun 2025 lah kurang lebih. 20 tahun silam ya. Oh, 20 tahun ya. 2025 waktu saya masih high school, sekolah. Sekolah menengah ya. Seorang murabi saya mengajarkan tentang ruqyah, Ustaz Ahmad Rosadi, hafizahullah, masih hidup beliau. Dan kemudian waktu saya kuliah di Bandung, college ya, itu pertama kali saya meruqyah 2006. Dan kemudian meruqyah lagi 2012 selepas saya selesai college. Sepulang dari Riyadh, Saudi Arabia, di situ saya juga melihat keluarga dalam keadaan teruk lah, kalau bahasa Melayunya teruk ya. Teruk ya. Jadi saya mendapati apa yang saya inginkan dalam kehidupan dunia. Jadi di usia 24 saat itu saya sudah on top of the level ya, dalam pekerjaan ya, seorang anak muda di luar negeri. Tetapi saya tidak menemukan kedamaian atau tujuan hidup yang sebenarnya ketika melihat keluarga dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dan qadarullah, yang ujian yang Allah timpakan kepada kami dari 2006 ke 2012 itu adalah ada keluarga yang diganggu setan secara paling berat ya, mentally illness. Masya Allah. Dan saya mulai aplikasikan ilmu ruqyah itu, dan saya melihat ini tidak mempan. Macam tidak ada reaksi atau respon. Dan saya mulai waktu itu saya terbitkan buku pertama saya, which is Rehab Hati.
Tahun bila tuh Ustaz? Tahun 2012 itulah. Oh, Masya Allah. Yayasan Rehabati 2014. 2012 itu terbit dan saya bedah buku macam introducing that book ya. Training untuk buku itu juga dibuat dan banyaklah mulai orang konsultasi tentang bagaimana masalah hati dia. Dan saya teringat guru kedua saya, Ustaz Perdana Ahmad Allahyarham ya. Beliau mengatakan bahwa setan itulah akar permasalahan yang merusakkan hati manusia. Jadi buku kamu ini Nuruddin itu memperbaiki hati yang dirusak oleh setan, rehab hati. Which mean in English it is psychorehab. Psychorehab, ya. Dan kemudian saya punya motivasi juga untuk memperdalam ruqyah syariah ini dan buat collaboration ya. Jadi rehab hati Quranic healing. At that time, alhamdulillah kita kolaborasi dengan beliau ya, guru saya ini. Beliau punya yayasan juga Quranic healing. Jadi melting blend ya, Quranic healing, rehab hati Quranic healing. Tapi kemudian di tahun 2015, macam 2 tahun kemudian, kita sudah integrasikan ini ruqyah ke dalam buku saya yang pertama ini. Dan kita punya tagline baru, Tazkiyatun Nafs bil Quran. Jadi ruqyah ini sebagai gerbang dakwahnya, dan kemudian Tazkiyatun Nafs ini sebagai puncaknya. Sehingga dengan konsep ini terus berkembang. 2020 kita masuk psikosomatik ya, penyakit-penyakit degeneratif. Dan kemudian di 2024 last year kita sudah upgrade ke kanker ya, bagaimana ruqyah kanker. Jadi kurang lebih seperti itulah singkatnya ya dalam 20 tahun ini ya. 2017 sepertinya saya sudah ke Singapura ya masa itu. 2017, 2016 sudah go internasional, beberapa India, Europe, Finlandia, Mombasa, Afrika, Johannesburg, Australia. Tapi setelah saya pulang dari semua safar itu, saya kembali ingin bangun center saya dan buat konsep saya. Nah, dan puncaknya hari ini alhamdulillah kita bisa temukan cancer ini bisa sembuh dengan Al-Quran. Masya Allah. Biiznillah ta'ala. Itu yang buat saya tertarik sangat dengan approach pendekatan Ustaz tu. Selalu dalam ruqyah kita selalu berbual tentang tazkiyatun nafs. Memang akan diberbual semua ustaz, perawat, peruqyah akan berbual tentang tazkiyatun nafs. Tapi pendekatan yang ustaz lakukan, the approach is very different. Tazkiyatun nafs tu bukan cakap aja tazkiyatun nafs, tapi diberi emphasis yang tersangat. Jadi saya dekat sana waktu saya ingat lagi di Surabaya, pasien-pasien yang datang, the clients, the patient yang datang, ada datang dengan wheelchair. Saya ingat lagi ada satu pakcik yang tuan itu datang duduk di belakang dengan wheelchair. Duduk murung sangat sakitnya. Third day lepas diberi tazkiyatun nafs, di ruqyah yang ustaz di dalam colon cancer. Ya, colon cancer. Saya ingat kita akan ambil bergambar beramai di darjah. Saya lihat dia jalan. Oh, laju dia berjalan dengan senyuman yang Masya Allah. Saya terkejut. Saya cakap, wah Masya Allah, ini kuasa Allah. Dan pendekatan ini yang memang saya dah lama saya cari dan saya faham sedikit. Tetapi bila bertemu dan ditemukanlah Allah gerakkannya, dan saya nampaklah ini cara yang sangat baik dan sangat syariah dan akan memberi manfaat yang terbaiklah untuk peruqyah dan juga ummah insya-Allah. Nah, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita dah berbual terus ya tentang kanker dan autoimmune diseases lah. Okey. Sebab tak banyak perawat atau peruqyah yang akan bahaskan tentang ini. In fact ada yang akan tolak akan mengatakan ini semua medical, this is psychological, just see doctor. Okay. Go and see. Why is he a perawat? Why is he a peruqyah? Tapi ustaz adalah satu yang kira dah fokuskan lebih kepada penyakit kanker, autoimmune diseases, stroke, degenerative diseases. Bagaimana ia berputik firstnya tu? Macam mana dia berubah menjadi daripada ruqyah biasa yang seperti dikala, kemudian fokus kepada kanker ini. Penyakit ini. Teman-teman yang menyaksikan saya dari 10 tahun atau 15 tahun silam pun terkejut. Kenapa sekarang menjadi menangani penyakit medik? Ya, yang dahulunya adalah
penyakit non medik kalau di Indonesia. Tubuh kita ini terdiri dari dua bagian, which is hardware and software, right? Ya, ini hardware. Ini hardware. Ini hardware. Tapi di dalam ada software, which is operating system, electricity, right? Yeah. Which one the most important? Software. Software, of course. Kena update handphonenya, softwarenya kalau tak rusak. Ya, satu brand handphone, misalkan iPhone dan misalkan kita katakan Oppo, itu harganya kenapa berbeda? Bukan karena berat massa hardware-nya, tetapi karena chipnya itu software inside. Nah, ini memang demikianlah manusia memiliki value yang berbeda karena composition daripada software-nya. Manusia bisa menguasai dunia itu bukan karena berat badannya. Fir'aun itu kecil, tidak terlalu besar lah. Vladimir Putin hari ini kecil. Ya, pada masa sahabat pun demikian. Ya, para sahabat itu tidak semuanya badannya besar. Ada yang kurus tapi dia mampu mengalahkan musuh. Ya, ini tentang softwaring, intellectuality. Ya, jadi setan itu merusak tidak hanya hardware, but software. Bahkan setan memulai dari softwarenya, dari sistemnya. Oke, sebuah negara mana yang lebih penting? Infrastruktur apa sistem? In a country, of course, system is the most important thing. Our enemy will attack the system first. Then they conquering all the country. Ya, jadi setan ini makhluk yang halus, makhluk yang gaib. Software tubuh kita ini gaib juga, jiwa, akal, iman, tidak nampak. But it is, ya, ada power di dalam diri kita. Baik, jadi Nabi SAW mengatakan, Inna syaitan min ibni Adam bil insani yajri majrodam. Setan dalam tubuh manusia itu mengalir seperti darah. Ini para ahli tafsir itu menjelaskan bahwa darah itu yang disebutkan Nabi karena di zaman Nabi belum ada macam electricity tubuh, bioelectricity tubuh belum ada waktu itu. Genetical information di tubuh belum ada masa itu. Ya. Memori segala macam. Setan masuk seperti current, seperti listrik dalam tubuh. Baik. Maka Nabi juga SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Ya. Ida solahat jasadu kullu. Kalau dia sehat maka sehat semuanya. Wa ida fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia sakit sakitlah semuanya. Maknanya ala wahi al-qalbu kata Nabi. Dan yang dimaksudkan daging itu adalah qalbu. Jadi di frase pertama Nabi mengatakan mudghah, jantung, segumpal daging, jantung. Tapi di frase akhir Nabi mengatakan ala wahiya al-qalbu. Qalbu ini software. Jantung itu adalah hardware. Jantung hardware. Nah, kita bisa lihat. Nah, maka para peneliti, para researcher ya, di dunia mengetahui selain jantung yang biologik, ada jantung spiritual. Itulah yang disebut spiritual, psikis, mentality or intellectuality. Jadi ketika spiritual kita fail, ketika jiwa kita, psikis kita lemah, ketika akal kita kosong, lemah, akan terpengaruh oleh pengaruh lain dari luar, termasuk setan. Maka dari itu, setan kemudian menyerang psikis, lalu membuat tubuhnya rusak. Itulah fenomena psikosomatik. Awalnya macam GERD, lambung, vertigo, nanti berlanjut autoimun, dan next, the last, cancer. Itu yang paling mematikan. Masya Allah. Itu connectionnya ya, between psikis dan psikosomatik. Setan ini menyerang di sisi software tadi. Software spiritual tadi ya. Make sense ya? Betul, Masya Allah. Memang tak dijangkau minda kita lah. Kalau di zaman sekarang dengan advancement dalam medicalization, jadi mungkin dari sudut medical kita, doktor dan sebagainya lebih menangani physical, masalah itu di fizikal. Jadi untuk pendekatan ustaz, you go to the root cause, puncanya. Demi software, the spiritual. Jadi sebab kalau kita handle physical, kadang sihat, insyaAllah, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang dia ada relapse di tempat lain, ada di sisi lain, organ lain pula kena. Jadi kalau spiritual itu sihat, microprocessornya itu sihat habis,
masalahnya terus hilang begitulah, Betul. insya-Allah. Macam komputer overheating. Oh, Yeah, you know, old computer getting hot, ya, overheating. Old laptop overheating. Why? What happened? Something wrong inside. So kalau kita hanya merubah keyboardnya, merubah layarnya, the root of the problem will never change, and it happen again. Jadi dari situlah kenapa saya mulai masuk ke dunia medis, karena sebenarnya kebanyakan penyakit-penyakit medis yang diponis harus minum obat seumur hidup, tidak ada obatnya, itu menurut medis secara fisikal will never end. But secara software we can fix something inside. Itulah Islam hadir. Masya Allah. Hope done the question. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi bila pendekatan Ustaz untuk menangani masalah ini melalui software lah kan, itu spiritual, itu tazkiyatun nafs. Jadi apabila apply pendekatan gini, selalunya apa akan terjadi kepada pesakit-pesakit yang ada penyakit sebegini? Iya, perubahan total. Perubahan total. Karena memang ketika kita punya komputer, kita reset ke factory resetting, kita install ulang dan format ulang, maka komputer itu akan menjadi ringan kembali. We can choose the program that we like, that we need only. Jadi hidup kita menjadi ringan. Ketika hatinya ringan, badannya ringan, wajahnya bercahaya, smiling, happy. So setan tidak punya pintu untuk masuk melalui kesedihannya kah, melalui ketakutannya. Because nothing to be worry. Dia sudah bersama Allah sesuai fitrahnya. Jadi safe to say, Ustaz, pendekatan gini sebenarnya ruqyah tu bila kita bacakan Quran, kita pegang kita bacakan ayat Quran, kita minum air Quran, itu practical part dia mesti dilakukan. Macam scanning. Scanning awal. Scanning awal maksudnya masuk jadi ruqyah itu tadi saya katakan gerbang dakwah, ini adalah scanning awal, diagnose awal. Macam orang kanker, kita biopsi dulu kan. Nah, ya, biopsi ya. Biopsi, PET scan, CT scan, X-ray, ini bagian daripada radiologi department. Radiologi department ini adalah departemen awal. Nah, belum penyembuhan. Itu konfirmasi lah, nak confirm, cek, scan, betul. Badannya, mencari masalahnya apa. Ada di situ. Oh, Okey. Ini lain tahu Ustaz, daripada selalunya tanggapan kita tentang ruqyah. Kita juga seorang ruqyah dan kawan-kawan saya di luar mesti terkejut dengar. Oh, ini untuk scan ruqyah. Scan. We just detect it. We just first detection. Kita bisa ambil ilmu dari Syekhuna Abdul Bara Usama bin Yasin Al-Mani hafizallah. Beliau meletakkan ruqyah ini sebagai scanning awal juga. Jadi dari 5 diagnosa, salah satunya adalah mengumpulkan diagnosa awal, melakukan terapi ruqyah 7 kali, memberikan macam task kepada pasien untuk ruqyah mandiri, programnya ya. Baru kemudian memberikan konseling. Nah, ini mulai mencari akar permasalahan, baru obatnya tazkiyatun nafs. Masya Allah. Sangat berstruktur. Terstruktur. Sangat terstruktur. Dan beliau memverifikasi bahwa kanker itu adalah disebabkan oleh setan ya? Dari fatwa-fatwa Syekh bin Baz dalam Majmu' al-Fatawa. Seperti itu. Alhamdulillah, insyaallah. Itu juga pernah saya kongsikan lah video di salah satu daurah Syekh Abu Barak telah terangkan lah. Jadi untuk follower saya ke siapa-siapa yang melihat, kalau mahu melihat apa Syekh Abu Barak terangkan tentang ruqyah dan masalah kanker dari pandangannya, boleh layari Instagram saya, insya-Allah ada di situ. Okay. Jadi kita dah setelah faham gitu. Tetapi bila Ustaz ketengahkan kan konsep ni yang kira tak boleh di digest daripada otak biasa ni kan. Dicabar Ustaz oleh nombor 1 pasien ataupun orang awam, nombor 2 medical world ataupun those in authority lah. Macam ada di cabaran tak waktu dahulu. Oh iya. Jadi kita ini akan dianggap gila sebelum tesis kita terbukti. Saintis itu dianggap gila
sebelum penelitiannya menjadi nyata, sebelum hipotesa dia menjadi nyata. Betul. Nabi SAW tuh salah satu fitnahnya adalah Majnun. Betul, Ustaz. Ya, betul. Ya, Rizwan hari ini the year of 2025 ya, mulai misalkan declaring bahwa cancer adalah setan, akan dicabar tadi. Dicabar itu maksud diserang kan? Ya. Banyak serangan dari medical world, dari patient, dari perukiah juga kadang. Ya, betul. Tapi setelah Rizwan membuktikan bahwa kanker itu setan, lalu membuat konsepnya yang prosedur tetapnya, step by stepnya, sehingga orang itu sembuh dari kanker secara tepat, why not? Karena apa yang ada dalam pikiran orang pun adalah dari konsep-konsep yang dibuat oleh manusia. Ada serangankah? Ada jelas, tapi kita tidak melawan arus sebenarnya. Kita tidak anti mainstream, justru kita memberikan solution ketika pasien sudah palliative center dia sudah tidak dirawat lagi. Stadium 4 akhir, dia sudah kemo selesai, sudah operation selesai, sudah pakai morfin ya, untuk hilangkan sakitnya. Tapi kankernya masih di sana, atau kankernya metas. Kanker itu suka pindah, dia metastase namanya. Dan itu never ending stories. Ada yang sudah 10 kali operation, ada yang sudah 54 kali kemoterapi. Dokter pun mencari apa solusinya. Macam pasien saya di Singapura ini sama, 2 pasien ini sama. Dokter sudah selesai dan dia tidak tahu apa sebabnya. Lalu dipersilahkan untuk mencari alternatif, atau bahkan dipersilahkan untuk berdoa. Nah, bagaimana berdoa secara praktikal? Di sini kita masuk. Masya Allah. Memberi solution. Solusinya. So we give the solution. Jadi kita tak hentikanlah, kita tak beritahu klien kalau teruskan medical punya treatment, tapi dengan ruqyah dan tazkiyatun nafs ini dengan cara Islami. Kemudian as time goes by, dia prosesnya dia akan lebih kepada ruqyah lah, kurang kepada ubat-ubatan lah. Otak manusia akan memilih. Dia akan memilih dengan dirinya sendiri which one the best. Katakanlah kalau secara pakar, ahli, expert di bidang tubuh mengatakan tidak ada penyakit, why not kita mencari di dalam. Jadi awalnya memang pengobatan medis dan spiritual ini disejajarkan dulu. Tapi lama-lama dia akan melihat progresif, perubahan yang signifikan ketika spiritual ini diperbaiki. Maka pasien akan secara otomatis dia akan lebih memilih Al-Quran dan meletakkan Al-Quran pada posisinya, the highest place. Masya Allah. Tidak alternatif lagi. Jadi safe to say ataupun untuk pendengar yang mungkin masih belum tangkap bila kita cakap tazkiyatun nafs untuk mereka ni, sebab kenapa Ustaz? Adakah sebab di hati tu ada masalah atau kelemahan yang menyebabkan syaitan ni? Baik. Jadi an-nafas itu mengacu kepada jiwa. Tazkiyah ini semacam purifying, pembersihan. Di dalam bahasa nasionalnya mungkin sebuah metode untuk melepaskan emosi negatif. Ya, toksik dari dalam jiwa. Baik. Maka di dalam Islam itu disebut tazkiyatun nafs. Di dalam ilmu dalam dunia global disebut psikoterapi. Psikoterapi ya, psikoterapi dalam dunia psikologi. Nah, tazkiyatun nafs ini ilmu psikoterapi, tapi di dalam Islam. Maka nafs di situ mengacu kepada 3 hal. Ada imannya, ada jiwanya, ada akalnya. Maka pembersihan akal atau brainwashing namanya tazkiyatul akal. Untuk imannya tazkiyatul iman atau tazkiyatul akidah. Untuk jiwanya ini namanya tazkiyatus syahawat. Jadi kalau syahwat ini nanti, kalau syahwat kita besar pasti akan kita menemukan anger, kecewa, marah, sedih. Itu rilisnya. Kalau iman, perbaikan akidah tauhid. Kalau akal ini, ya inilah kita berbicara ini dalam rangka membetulkan minda kita, akal kita. Ya sedikit sebenarnya mirip model
cognitive behavioral therapy. Akal, Oke. hati, tapi dia behavior. Tapi Behavior. dia kurang satu lah. Iman. Ya, pasal itu Western. Tapi ada yang sekarang dah ada konsep Islamic cognitive behavioral therapy. Cognitive behavior therapist. That's right. Jadi safe to say Ustaz selain daripada ruqyah dan tazkiyatun nafs yang seperti kita tahulah menerusi ilmu tasawuf kan, ceramah dan syarahan, muhasabah diri, muraqabah, boleh tak pesakit-pesakit, pasien-pasien ni berjumpa dengan kaunselor, terapis untuk cari apa tu masalah, identify apa ni masalah hati saya. Dan kalau dia dah tahu macam mana nak rawat ni, saya sakit hati, saya kecewa, saya marah sangat, tak boleh maafkan seseorang. Baik. Jadi kalau ini jawabannya, kalau masalah imannya lemah, hampa dalam berdoa, tidak khusyuk, baik, dia kehilangan Tuhannya, rutin bermaksiat, ini imannya akan rusak. Maka pergi ke ulama, belajar ilmu tazkiyatun nafs, belajar ilmu tasawuf di situ. Ya, we meet the scholar, of course, syariat Islam. Kalau masalah jiwanya, kita ketemu psikologi, Muslim psychology, of course. Dia paham apa itu masalah di perasaannya, bagaimana bagaimana releasingnya, akseptansinya bagaimana, dan seterusnya. Kalau akalnya, ini perlu ilmu. Maka peruqyah yang ideal itu harus paham juga ilmu psikologi, paham juga ilmu agama, dan juga sains. Jadi ketika ini bertemu akan menjadi kekuatan mental. Ya, jadi holistik gitulah semuanya. Iya, baru tubuhnya akan kuat. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan, idza sholahat sholahal jasadu kulluhu. Kalau batinnya sehat, iman, jiwa, akal sehat, tubuhnya kuat, tidak akan terpengaruh, imannya kuat, dan jiwanya juga akan kuat juga, gairah hidupnya muncul. Nah, ini detailnya dalam ilmu tazkiyatun nafs itu. Ada jihadun nafs, muhasabatun nafs, ya, ada tadribun nafs. Nah, jadi memang luas sekali ilmu ini, ilmu Allah ini. Dan pasien harus tertarik, dan terapis harus encourage, harus semangati dia bahwa seluruh penyakit ada kesembuhannya bersama Al-Quran dan Sunnah, termasuk kanker. Masya Allah. Jangan sampai peruqyah mengatakan, oh kalau kanker enggak bisa. Ya, ada aja gitu, pasrah. Kalau sudah minum antidepresan, udah morfin, tidak bisa. Itu artinya kita mengecualikan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, kecuali kanker. Kan tidak baik. Nah, Masya Allah. Betul tuh. Tidak ada tabrakan ya, tidak ada collision di situ. Masya Allah. Terima kasih Ustaz di atas pandangan tersebut. Baik. Apa lagi saya nak tanya Ustaz? Banyak sebenarnya nak tanya yang jitu-jitu. Jadi kalau kita sekarang berbual tentang kanker, ya, stroke ni semua. Alhamdulillah, saya juga lepas belajar dengan Ustaz, bila saya pulang ke Singapura setahun lebih ni, bisa terapi juga. Saya dapat alhamdulillah dijodohkan Allah SWT meruqyah pasien-pasien yang berat, tapi maksud saya tu penyakit beginilah. Kalau dulunya orang call biasalah kan, gangguan jin dan syaitan yang ketar, obvious. Tapi bila medical dia tak obvious. Ya, yang orang tak akan percaya saya ada penyakit. Tapi alhamdulillah Allah jodohkan saya yang mana ada stroke. Alhamdulillah lepas diruqyahkan boleh bergerak tangannya, ataupun autoimmune diseases, kanker pun ada adalah beberapa lagi kasus, alhamdulillah. Jadi adakah mereka ini semua diganggu jin yang atau syaitan dari punca apa itu? Adakah general ke apa, dari street jin gitu ke, ataupun ianya daripada sihir ke, atau tak penting, dia dari nasab ke? Inna syaitana lakum fatakhiduhu aduan. Inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh. Fatakhiduhu aduan. Jadikan dia sebagai musuh. Jadi kalau kita mendeteksi tadi dengan ruqyah awal itu ada setan, maknanya sistem software dia sudah dikuasai musuh.
Okay. Ibaratnya ada virus di dalam sistem. So we have to remove it, right? Nah, antivirus ini meremove virusnya. Tazkiyatun nafs itu memperbaiki pertahanan sistemnya. Baik. Jadi ketika si virusnya ini keluar, kita harus pasang antivirusnya. Pasang antivirus dengan sistem yang kuat. Seperti itulah analoginya. Maka ketika seseorang kena kanker atau stroke atau genetik degeneratif, autoimun, ya banyak kan 10.000 jenis tuh. Maka kita harus aware bahwa sistem ketahanan dirinya sudah kena. Nah, pertama kita ruqyah dulu awalan untuk meringankan, dan kita berikan suggestion, advice untuk memperbaiki kolbunya seperti itu. Nah, ketika kita temukan konsep ini, seluruh penyakit termasuk stroke, degeneratif itu bisa sembuh dengan izin Allah. Dari manakah dia? Kalau bertanya mungkin arahnya setannya yang mana? Ya hanya beberapa setan aja kan, ada setan sihir, ada saka atau jin nasab, ada juga ain atau hasad. Jadi tak kira dari mana pun punca mereka boleh menyebabkan penyakit-penyakit ini. Ya awalan kalau memang sihir itu tandanya, sign-nya ekstrim dia. Jadi kansernya dalam 2-3 bulan sudah besar, ganas. Nah, kalau dia jin nasab atau saka, dia dalam 10 tahun paling 1 cm. Jadi 0,4 cm per tahun. Pelan sedikit. Pelan. Karena goalnya kan akhir kehidupan dia. Nah, kalau sihir ini kan dia tertarget, ada yang pengirim, execute dia. Nah, seperti itu. Dan baik, jadi 2 hal itu. Kemudian juga ada yang rahasia. Ini ain yang tidak ditemukan. Tapi ain ini terakhir setelah 2 sesi ini ditemukan. Ketika 3 hal ini tidak ditemukan, maka kita harus cari juga mungkin dari makanan, radiation. Dan saya tidak pernah temukan kanker dari makanan. Unik. Ya kadang-kadang sekarang especially di social media banyak cakap makan ini nanti ini preservatif ini, buah-buahan preservatif ini, spray-spray ini, kalau makan ada kanser. Betul. Ya, karena dokter berupaya mencari sesuatu yang materials. They never know something immaterials. Tidak ada dalam kurikulumnya. Makanya ini bagian scholar juga. Tapi scholar ini harus terintegrasi dengan dokter ini masalahnya. Maka peruqyahlah sebagai hubnya. Masya Allah. Jadi memberikan value added kepada raki itu sendiri. Masya Allah. Sangat membuka minda Ustaz, tentang kanker dan autoimmune diseases lah. Sebab di Singapura mungkin tak ramai yang pernah dengar konsep ini ataupun walaupun kalau kawan advice pun terfikir 2-3 kali. Ada yang akan telefon saya dan tanya, bolehkah diruqyah kanker? Bolehkah saya ada kanser? Bolehkah diruqyah? Sebab minda kita telah terpengaruh yang ini semua cara rawatannya adalah medical, full stop. Tapi alhamdulillah sebenarnya cakap dengan sebab belajar dengan ustaz tu saya tak cakap ini bukan medical, itu medical stroke lah. Medical stroke. Tapi saya rawat dengan Quran dari akarnya, ruqyahnya itu, dan sehingga kan kesembuhannya tu progres dia mungkin 70%, 80%, sampai ada yang telefon saya the next day anak dia telefon saya, "Wan, sekarang mak aku ni dekat terapis ni, rehab terapis tanya ni, apa mak kau buat, tangan dia bertahun-tahun rehab tak boleh angkat tangan, satu malam tu boleh angkat tangan." Masya-Allah. So, yang kita nak tu kesembuhan kan, dalam keredaan Allah SWT. Betul. Jadi kita mencari akarnya, dan sehingga kemudian batangnya, daunnya kembali baik. Tapi kalau bukan penyakit kanker Ustaz, let's say lah, bukan kanser, bukan all these autoimmune diseases, gangguan biasa. Gangguan saka lah, gangguan sihir lah, apa obatnya? Ataupun jin luar. Adakah kita menggunakan konsep gini juga? Sama juga ya. Fokusnya berbeda. Nah, kalau good question ya. Kalau kanker pasti masalah di jiwanya. Makanya ditinggikan psikoterapi. Untuk merilis anger-nya. Baik. Kalau gila ya setan sudah kontrol akalnya, berarti ruqyah di situ. Tidak ada negotiation situ. Kan sudah tidak bisa berbicara orangnya.
Sudah in control. Okey. Oke. Nah, kalau tadi gangguan jin secara umum pasti di imannya yang harus ditinggikan, dikuatkan. Jadi tazkiyatul akidah namanya. Artinya merestorasi akidahnya kepada fitrah awal, bahwa dia itu mengakui hanya ada satu power, yaitu Allah Jalla wa'ala, dan tuntunannya Nabi SAW. Baik itu Quran dan Sunnah untuk imannya. Kemudian untuk jiwanya ada tazkiyatun nafs tadi, ya kita bisa combine dengan ilmu psikologi untuk mengurainya. Dan untuk akalnya tadi syariat Islam dan kombinasi ya. Jadi boleh tak kita, pandangan saya lah, Ustaz betul ke tak, ujian-ujian tersebut ni semua sebenarnya Allah turunkan sebab Allah nak kita cari cara tazkiyatun nafs ke apa ni, untuk kembali bersih, dekat kepada Allah, complete baliklah kepada fitrah yang seasalnya mungkin. Betul. Jadi kanker ini kan ujian yang sangat berat, dan tidak akan Allah timpakan satu ujian, satu musibah kecuali sesuai kemapanan spiritual, fisikal dan mindanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini biasanya orang berhenti di sini. Allah tidak uji kecuali sesuai dengan kemampuan. Frase berikutnya, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Itu sebabnya. Jadi laha ma kasabat itu artinya Allah berikan pahala terhadap kebaikan dan Allah berikan siksa terhadap dosa. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Solusinya di frase ketiga. Itu doa. Rabbana la tu'ahidna. Rabb kami, jangan Engkau uji kami dengan sesuatu yang kami tidak mampu. Itu acceptance-nya. Dan terakhir rilisnya. Wa'fu anna. Maafkan kami. Waghfir lana, ampuni kami. Warhamna, rahmati kami. Anta maulana, Engkau penolong kami. Fangsurna, tolong kami. Jadi 4 metode itu sembuhlah kanker itu. Jadi memang ini akan terhubung dengan ilmu psikologi sebetulnya. Dan kita aplikatif di tazkiyatun nafs sebagaimana para ulama ya mendakwahkan ilmu tentang penyucian jiwa itu seperti itu. Okey, Ustaz, saya ada satu soalan ni. Okay. Mungkin ada ibu-ibu, bapa-bapa di sana atau selalunya penyakit kanker ni kita berbual selalu yang sudah berumur ataupun betul. Kalau yang autoimmune diseases ataupun kanker lah, saya tak tahulah, saya tidak pernah tangani, tapi saya rasa mesti ada punya di kanak-kanak. Atau penyakit-penyakit ini. Apa? Kanker biasanya datang di usia 39, 40, khususnya 40 ke atas. Kenapa? Karena mulai degenerasi terjadi. Ya, jadi kita dari degenerasi sel. Tidak hanya sel, sebenarnya saraf, otot, tulang. 0 to 40 ya. 0 sampai 40 tahun ini orang bertumbuh. 40 ke 80 ini terjadi penurunan kemampuan sistem tubuh. Baik. Jadi di usia 40 ke sini terjadi kanker. Karena memang tidak mampu lagi tubuhnya. Tapi kalau terjadi pada masa anak-anak, maknanya ini warisan. Itulah yang dokter mengatakan genetik. Jadi genetik. Genetik itu maknanya dia penyakit yang datang dari informasi genetika yang diwariskan leluhurnya, betul, keturunan, penyakit keturunan. Nah, kita memahami itu jin keturunan. Genes dia lah, ada punya apa tuh? DNA dia gitu lah. Genes yang lain ya. Jadi ada genetik, ada ya setan jin, berbeda ya. Tapi sama-sama goib itu keduanya. Ya itu betul. Sama-sama goib. Tidak nampak. Tapi kalau begitu rawatan prosesnya bagaimana kalau kanak-kanak? Baik, kalau dia memang masih anak-anak, nah, di bawah 10 tahun ya, secara psikologi kan dewasa itu anak-anak itu di bawah 10 tahun, below 10 years ya. Nah, baik. Dalam Islam sebelum balik, ya sama 10-15 tahun lah. Kalau dia belum balik, maka masalah akan menimpa orang tua. Maksudnya, anak Ustaz Rizwan sakit, Rizwan lah yang susah. Jadi peringatan dari langit untuk Rizwan, bukan untuk anak. Paham. Maka orang tuanya yang mengatakan wa'fu anna, maafkan kami. Nah, di sini kami. Kalau wa'fu anni, maafkan saya.
Wa'fu anna, ini maafkan kami. Kenapa ayatnya wa'fu anna, waghfir lana, warhamna? Maafkan kami, ampuni kami, rahmati kami. Maksudnya saya dan istri dan anak. Jadi ini doanya. Makna secara umum ya, solusinya. Tapi secara get into the point ya, kita harus putuskan dulu antara persekutuan setan ayahnya dengan anaknya. Maksudnya kalau ini penyakit genetik, dalam bahasa kita kan saka atau jin keturunan. Betul? Penyakit keturunan, jin keturunan sama saja ya. Dokter pun hanya diagnosa saja, hanya dugaan saja. Maka kemudian kita putuskan jin keturunannya ini. Jadi sakanya diputuskan dulu, cut off the saka. Jadi ibu ayahnya harus diruqyah juga. Proses konsepnya itu. Awalan ya ruqyah ayah ibunya 70%. Jadi 30% anaknya awal untuk kita bacakan 20 menit, 15 menit secara rutin 3-7 kali, baru ayah bundanya. Nah, ini. Kadang-kadang saat kita ruqyah anaknya, orang tuanya udah respon. Ustaz, sebab itulah saya rasa bukan saya rasa lah, memang selalu semua perawat pun tahu, bila ibu ayah call, walaupun bukan penyakit kanker, anaknya tidak boleh tidur malam, anaknya ada ini, ada itu. Kita datang, perawat kita tahu, kita selalu akan ruqyah mak bapaknya. Kan nanti selesai, anak dia terus tidur. Betul. Jadi, ya. Itu betul. Itu saka. Saka tidak akan dipahami dalam dunia medis. Karena beda bahasa aja. Jin keturunan, penyakit keturunan. Betul. Genetical disease. Same word. Different solution. Betul. Ini pendekatan medis, ini pendekatan spiritual. Sama seperti kerasukan, kita ruqyah kerasukan. Kalau dibawa jumpa medical world, mungkin dipanggil dissociative personality trait. Trends. Beda-beda bahasa saja. Masalahnya, we have the solution for that. Perfect solution for genetical problem. Jadi kanker sebetulnya hanya salah satu penyakit genetik. Boleh research ya. Hanya salah satu penyakit genetik dan degeneratif. Ada 10.634 penyakit. WHO mencatat itu. Dan baru ada 500 obat yang ditemukan. Itu bukan penyembuhan, baru pengobatan. Apa penyembuhannya? Ya super secret lah, of course. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang khusus yang ingin mencari, memberikan solusi dari akarnya. Dan itu tidak akan terjadi kecuali kita harus menyalakan radar iman kita untuk menerima Al-Quran ini. Itu yang susah ya. Itu cabarannya. Challenge untuk peruqyah. Masya Allah. Challenge untuk peruqyah. Jadi kan begini, peruqyah ini dianggap di bawah, medical expert di atas. Sebetulnya iya kalau memang hanya ruqyah saja. Tapi kalau ruqyah ini di-upgrade dengan psikologi, di-upgrade dengan ilmu syar'i, tazkiyatun nafs, dan mengcombine semuanya, maka ini hanya dugaan manusia dan ini wahyu. Kalau ruqyah berarti kan terapi ruqyah, service. But kalau istisfa bil Quran atau Quranic healing, something else. Kalau Quranic healing ini tidak ada exception, tidak ada pengecualian. Kalau ruqyah ini khusus untuk setan saja, exorcism, pengusiran setan saja, di muka saja. Tapi kalau Quranic healing, healing through everything inside our heart, our mind, our faith. Semisal itulah. Jadi dia akan bisa mengobati dokter juga. Alhamdulillah di Indonesia pasien-pasien saya justru dokter, karena dokter tahu bahwa kemo itu berbahaya. Dia tidak mau ambil itu. Jadi so what? Jadi kalau tidak mau kemo, tahu bahayanya, tahu resikonya, operation misalkan kanker otak, then how? Should be other solution, alternative solution. Pertama kita akan dianggap sebagai pengobat alternatif tadi, second opinion. But next, later on, kalau kita terus introduction ini dan kita berikan bukti, penjelasan, insya Allah ini bakal menjadi pengobatan yang pertama dan utama. Masya Allah. One and the only. Masya Allah. Dokter pun juga ya yang dokter juga, betul. Jadi kalau dokter pun yang
mengambil pendekatan rawatan ruqyah ni ya, apatah kita lagi orang-orang biasa pun sepatutnya juga ikutlah ini. Jadi dalam apa ni experience ustaz lah, pengalaman ustaz so far bila merawat di Indonesia atau satu dunia ya ustaz di ruqyah, dah beribu mungkin kanker ni dan autoimmune diseases, bukan gangguan yang biasa-biasa ni, penyakit gini. Ramai saya. Ramai sekali. Kalau misalkan kita buat kayak macam saya punya online course atau online treatment ruqyah mandiri online itu, dalam satu event itu kayak misalkan Rajab, Sya'ban, Ramadan itu bisa 7.000 orang satu event itu. Masya Allah. Satu grup 7.000 orang satu ya, event. 30 grup itu satu event. Masya Allah. Kalau kita ada namanya ruqyah masa itu bisa kadang sampai 1.000. Saya tidak menghitung lah ya. Yang jelas dalam 20 tahun tadi awal memang tidak fokus, tapi dari 2012 mulai fokus training, mulai ruqyah itu akademi ruqyah. Nah 2015 ke 2020 ini mulai psycho rehab, mulai psikis dan mental illness. Kita temukan psikosomatik ya. 2000 ke 2025 ini mulai fokus kanker, dan kita juga sedang kader peruqyah spesialis untuk kanker ini. Jadi tidak semua peruqyah bisa paham ini. Ya, betul. Mungkin di antara 2.000 murid saya hanya 50 lah, below 50 lah yang spesialis di bidang ini. Ustaz ada berapa banyak center ni rehab hati ni di Indonesia? Total 202. 200 center. Tetapi tidak semua istiqomah ya. Yang mungkin yang ikut annual event 2025 ini saya rasa di bawah 90. Okay. Tapi saya memang punya niat untuk kerucutkan sampai 70 saja. Jadi boleh manageable lah. Manageable. Kalau mungkin dulu awal ingin gabung karena memang melihat potensi bisnis segala macam. Ya, tapi hari ini kan kita juga perlu pilih orang-orang yang best of the best yang kita bisa wariskan ini sebagai legacy untuk generasi berikutnya, insyaallah. Masya Allah. Jadi ini adalah satu harapan Ustaz lah untuk masa depan tentang kanker dan autoimmune diseases lah. Okay, sebelum kita akhiri, saya nak tanyalah mungkin untuk Ustaz untuk pesakit-pesakit di sana, terutama dari Singapura lah kalau mereka watching this video insyaAllah, yang menghadapi penyakit kanker, autoimmune diseases dan sebagainya. Mungkin Ustaz ada kata-kata terakhir, nasihat ke, perangsang ke, apa sajalah Ustaz nak beritahu mereka. Sama ada mungkin yang ada tak pernah ruqyah, yang ada mungkin telah diruqyah tetapi relapse. Masalah-masalah gini selalu relapse ni quite common, dan mungkin konsep ni belum utuh lagi kan, belum kuat lagi. Jadi mungkin Ustaz ada sesuatu untuk beri orang nasihat. Ya, barakallahu fiik. Jadi ketika dokter mengatakan penyakit ini tidak ada obatnya, atau ada obatnya namun harus diminum seumur hidup kita, itu maknanya secara fisikal, secara material, secara hardware memang based on laboratory, berdasarkan keahlian, expertise mereka, tidak ada. That's right ya. Tapi masih ada satu jalan ya, di luar logika, di luar hal benda yang nampak, ada something yang unseen, yang tidak terlihat, yang gaib, yang di sanalah iman berbicara. Dunia psikis ya, dunia metafisis itu tidak semua buruk ya. So, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha gaib, malaikat-malaikatnya gaib, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya itu juga sudah gaib, tinggal sejarah. Ya, Al-Qur'an juga gaib aslinya, yang kita lihat mushafnya. Dunia akhirat adalah gaib. Ya, sementara Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ini adalah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudzan lil muttaqin. Dia petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia adalah orang yang meyakini kehidupan yang gaib. Wa yuqimuna shalah, lalu dia salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang berinfak, orang salat itu sebagai bukti imannya. Nah,
Ketika kita melihat sesuatu yang tidak terlihat, atau ketika ada masalah yang para pakar yang secara fisik tidak melihatnya sebagai akar dari masalahnya, maka kita serahkan kepada Zat yang Maha Gaib, Allah Jalla wa'ala, yang telah menurunkan Al-Quran ke bumi sebagai jalan kesembuhan. Semoga kita termasuk orang yang beriman, yang mengambil Al-Quran ini sebagai syifa tanpa terkecuali, termasuk untuk kanker dan penyakit berat lainnya. Bisa hubungi atau kontak atau login ya di TikTok saya. Di situ ada audio ruqyah for cancer. Jadi cukup simak 30 menit. Ketika cancer Anda bereaksi, ya bisa bertemu Ustaz Rizwan di Singapura. Ya, nanti konseling, berbual, ngobrol, ya. Dan kalau tidak sembuh, kita ada di Indonesia satu center untuk penyakit-penyakit demikian, insyaallah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Banyak sangat pendekatan yang baru, konsep-konsep yang baru yang mungkin pendengar-pendengar ni belum pernah dengar. Untuk saya, alhamdulillah lah, saya Ustaz dah buka minda saya bila dari kali yang pertama tu, Masya Allah. Jadi saya ingin berikan kepada para pendengar dan siapa-siapalah yang mungkin awak tak sakit, somebody else, your family, your friends, relatives. So jangan simpan ilmu ni, share, kongsi, dan biar dengar. Dengan ilmu sajalah bila terbuka hati itu untuk menerima the truth, the haq, insyaAllah. Dari itu kita amat berterima kasih sangat kepada Ustaz yang Allah hantar pada bulan Ramadan ni dekat kita, Masya Allah. Ini satu boleh tak terkata, insyaAllah. So insyaAllah semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dan kita di Singapura pun minta doa-doa Ustaz lah untuk para pesakit kita dan perukia kita, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.